Kembali lagi di akun channel Saiful Amin 99, akun yang memberikan informasi mengenai dunia properti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Renovasi adalah proses merombak, memperbarui struktur atau bentuk yang memberi desain tambahan pada bangunan. Renovasi rumah bisa juga merupakan proyek untuk mengembangkan dan memperbarui interior rumah dan eksterior yang ada, atau perbaikan lainnya pada lahan, misalnya perawatan kebun atau penambahan garasi. Meskipun renovasi rumah sering mengacu pada proyek bangunan untuk mengubah struktur rumah yang ada, juga dapat mencakup perbaikan rumput, kebun, dan bangunan luar lainnya seperti gazebo dan garasi. Renovasi rumah juga mencakup tugas pemeliharaan, perbaikan, dan servis umum. Proyek renovasi rumah umumnya memiliki satu atau lebih dari tujuan berikut: kenyamanan, pemeliharaan dan perbaikan, penambahan ruang, penghematan energi, keamanan dan perlindungan. Jika merombak seluruh rumah atau penambahan lantai atau ruang menjadi perencanaan Anda ke depan, berikut adalah 12 tips untuk memaksimalkan investasi, meningkatkan fungsionalitas rumah, dan mempermudah pekerjaan renovasi Anda di kemudian hari. Mempertimbangkan beberapa prinsip ini saat menggunakan jasa renovasi rumah murah juga dapat membantu menurunkan biaya dan energi selama pekerjaan merombak berikutnya. Yang pertama, rencanakan lebih awal. Mempertimbangkan berbagai pilihan produk dan bahan bangunan lebih awal bisa mencegah penundaan di kemudian hari. Pastikan Anda menyertakan dalam perhitungan saat membandingkan harga. Pikirkan biaya pemeliharaan jangka panjang, penghematan energi, dan biaya perbaikan yang dapat meningkat dengan pesat. Perencanaan yang tepat dapat membantu Anda menghemat anggaran. Yang kedua, pelajari lingkungan sekitar. Penting sekali memahami struktur daerah tertentu yang seringkali dipandang remeh. Mengenali dan menghargai karakter komunitas Anda yang berbeda dan menggabungkan pola-pola bangunan setempat ke dalam desain baru Anda dapat memperkuat kerangka konseptual daerah itu dan berkontribusi terhadap pola unik sebuah tempat. Yang ketiga, karakteristik lahan. Transformasi rumah paling berhasil apabila desain renovasi rumah merespon karakteristik dan kondisi iklim pada lahan Anda serta memperhitungkan faktor-faktor negatif, misalnya seperti menghalangi view atau kebisingan yang tidak diinginkan atau menciptakan penghalang untuk privasi. Yang keempat, kenali rumah Anda. Pahami bagaimana cara merancangnya dengan mudah. Ini tidak berarti sekedar memadukan desain konstruksi baru dengan yang lama. Untuk merombak rumah dengan cara berbeda, Anda harus secara logis menggabungkan pola, bentuk, dan infrastruktur perencanaan lama dan baru. Yang kelima, gaya hidup. Buatlah desain yang mendukung gaya hidup keluarga Anda. Kegiatan dan ritual keluarga memiliki kebutuhan ruang masing-masing, misalnya ruang publik untuk berkumpul dan hiburan, tempat yang tenang untuk membaca, dan area pribadi untuk para tamu, bekerja di rumah, dan tidur. Yang keenam, pelajari struktur lama. Pahami bagaimana merancang secara aman dengan mengenali struktur rumah Anda. Sebaiknya merancang, menambah, atau merombak rumah Anda sesuai dengan persyaratan peraturan bangunan yang berlaku di wilayah Anda. Pelajari solusi struktural. Apakah Anda ingin ide yang lebih berani atau tertutup, namun tidak melebihi anggaran dan kemampuan jasa renovasi rumah Anda? Seperti halnya renovasi rumah sederhana yang mengadaptasi struktur tradisional Jawa dari rumah joglo yang dipadukan desain modern dengan pola-pola dan bentuk geometris serta bahan bangunan modern namun sederhana. Ketujuh, material tahan lama. Pilihlah bahan bangunan yang selain aman, hemat, dan tahan lama, namun juga melindungi keluarga Anda dari setiap pergantian musim. Selain itu, pertimbangan dengan bijak dan akurat setiap tekstur, pola, warna atap, dinding, lemari, dan lantai untuk mengekspresikan identitas arsitektur rumah Anda agar tidak terjadi kekacauan visual. Yang kedelapan, pertimbangan air. Air adalah elemen yang paling vital dalam pekerjaan renovasi.
Terutama yang patut diperhatikan adalah jangan menambahkan kamar mandi tanpa mengetahui dengan cermat jalur pipa, tangki air, dan kapasitas pemanas air Anda. Pertimbangkan juga seberapa besar batasan persediaan air Anda. Jika Anda menambahkan fitur yang cukup, hal ini mengharuskan Anda untuk memperbarui jalur pipa yang lebih besar dan lebih tahan lama. Yang kesembilan, memperbarui panel listrik. Perhatikan baik-baik panel listrik Anda. Jika Anda perlu menambahkan ruang atau lantai, tentu harus memperbarui panel listrik Anda. Selain itu, perlu juga diingat untuk menempatkan panel pada ruang khusus tanpa harus tersembunyi di dalam lemari. Jika Anda masih memiliki jaringan kabel model lama, proyek renovasi rumah kali ini mungkin juga merupakan kesempatan ideal untuk mengatur jaringan kabel baru dan menghubungkan semua outlet tersebut. Yang ke-10, pertimbangan pro dan kontra. Sebelum menambahkan ruang atau lantai, ajukan pertanyaan, tetap mempertahankan jendela, pintu, dan material dinding yang sudah ada atau pilih yang baru. Keputusan Anda mungkin didasarkan oleh persyaratan struktural. Pilihan akan unik dan berbeda untuk setiap rumah. Konsultasikan dengan jasa renovasi rumah tentang cara terbaik untuk mempertimbangkan hal ini. Yang ke-11, rumah segala zaman. Pada proyek renovasi rumah sederhana, jangan berpikiran sempit. Pikirkanlah bahwa Anda menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk merombak rumah Anda, jadi pastikan desain renovasi rumah itu akan bertahan lebih lama. Selain itu, saat merencanakan rumah sepanjang masa, pertimbangan aksesibilitas dan desain universal. Jika bukan untuk diri sendiri, pikirkan untuk anak-anak dan orang lanjut usia yang mungkin datang berkunjung. Rumah yang memiliki akses mudah juga memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ke-12, libatkan jasa renovasi. Arsitek dan kontraktor umumnya lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan Anda, tetapi tidak ada salahnya minta beberapa saran dan pemikiran menarik yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Langkah seperti ini akan membuat Anda tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dan menghemat uang Anda untuk proyek perbaikan atau pemeliharaan jangka panjang. Demikian info mengenai beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika merenovasi rumah. Semoga info yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi dengan video-video kami berikutnya.